Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Jumpa kembali bersama channel kami, channel Mekanik di sini, channel yang mengulas dan membahas keluhan tentang sepeda motor. Kali ini satu keluhan dari All New NMAX warna merah tahun 2021. Ada keluhan suara kasar di engine. Informasi dari pemilik kendaraan, ada pernah riwayat kehabisan oli atau telat pergantian oli. Nah, di sini suara kasar yang terjadi atau yang ditimbulkan bisa saja dari kondisi tersebut, ya, kondisi dari oli yang kurang. Tapi alangkah baiknya kita cek dulu dan tentunya kita spill dulu untuk suaranya, ya. Suaranya kita periksa dan kita dengarkan apakah suara itu memang dari engine ataukah dari sebatas bagian dari faktor-faktor penunjang, ya. Apakah memang benar efek dari kehabisan oli bisa mengakibatkan suara seperti ini. Ya, kita coba nyalakan. Untuk unit motor kita coba nyalakan. Suara kasar seperti ini muncul, ya. Informasikan dari pemilik kendaraan, informasi riwayat pernah terlambat untuk melakukan pergantian oli. Nah, kali ini suara kasar ini untuk diagnosa awal kita curiga ke bagian dari tensioner, ya. Tapi tentunya lebih baik kita periksa terlebih dahulu dari mana sumber suara tersebut, ya. Apakah benar faktor dari yang tadi diinformasikan menjadi penyebab awal dari kejadian engine kasar seperti ini. Yuk kita periksa, yuk kita tonton videonya bareng-bareng supaya teman-teman sedikit mengetahui apa yang terjadi ketika memang ada motor dengan bunyi kasar seperti ini. Oke, lanjut teman-teman, ya, kita coba lihat dulu untuk kondisi dari yang tadi kita curigai sebelum ke bagian engine tengah atau ke bagian dari silinder ataupun piston. Kita cek dulu untuk bagian tensioner karena suaranya ini mengerucut ke suara tensioner yang rusak. Kita bongkar dulu, kita periksa apakah benar ini dari suara tensioner. Ini lakukan dari action dari teknisi, kita fokus ke tensioner terlebih dahulu. Nah, ini kondisinya benar, ya. Tensionernya memang rusak. Oke, jadi suara kasar itu dari tensioner. Salah satunya dari tensioner. Nanti kita cek dulu, ya. Setelah kita coba cek lagi yang lain, kita bisa memastikan apakah ada kerusakan yang lain selain dari perangkat ini. Ya, kita lakukan pemeriksaan kembali. Nah, gini teman-teman, ya. Jadi suara kasar jika memang ada pernah kejadian oli, tentunya belum tentu kita rusak di bagian yang lain, tapi ya kita cek dulu untuk bagian-bagian yang terluar. Nah, di sini salah satunya bagian dari tensioner. Ini benar bahwasannya ini sudah rusak, tapi ya, bukan ini saja, bukan berarti kita stop di sini saja. Karena riwayat awalnya itu kehabisan oli atau pernah telat ganti oli, ya, otomatis kita harus periksa untuk bagian dari komponen-komponen engine di bagian-bagian tertentu, bagian yang bergesekan, bagian yang berputar, bagian yang berbenturan, tentu kita harus periksa. Karena jika memang tidak ada bantalan ataupun pelumasan, tentunya bagian-bagian tersebut lah yang pasti sudah ada indikasi terkena imbas atau efek. Yuk kita bongkar satu persatu untuk dari engine unit motor ini yang memang sudah terjadi adanya kekurangan atau kehabisan oli engine. Oke teman-teman, setelah kita bongkar dan tentunya kita periksa untuk bagian silinder, terus bagian piston, alhamdulillah tidak ada kerusakan yang berarti, hanya sedikit goresan sekecil. Tapi karena memang kita balik lagi ke pemiliknya, karena ini motor masih bisa dipakai dengan kondisi spare part seperti yang tadi saya jelaskan, ya, tidak ada, hanya goresan kecil saja karena memang itu ada indikasi telat atau kurang
intensnya penggantian oli dan tertanda di sini. Jadi bentuk warna bagian dalaman engine itu benar-benar gosong ya. Nah, ini kita balik lagi ke keputusan dari pemilik ya, bahwasannya hanya bagian tensioner saja yang diganti karena memang yang parah itu bagian itu. Untuk silinder hanya goresan kecil, masih aman, masih bisa dipakai, tapi dalam jangka waktu tentunya yang tidak panjang ya, hanya singkat saja. Ini menyesuaikan dari kondisi budgeting terlebih dahulu karena memang belum ada persiapan. Jadi kita kembalikan lagi, kita diskusikan lagi dengan pemilik kendaraannya. Walaupun memang harusnya diganti, tapi sementara kita pasang kembali untuk part lamanya, untuk bagian piston dan silindernya. Oke, jadi hanya kita mengganti bagian tensioner saja yang benar-benar fatal, rusak dan tidak bisa dipakai kembali. Oke, jadi teman-teman yang bisa dipetik dari pelajaran kali ini adalah tetap ya, penggantian oli itu harus benar-benar rutin, berkala ya. Karena akibatnya sangat lumayan fatal ketika memang kita ada terlambat melakukan pergantian oli habis, tentunya gesekan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya itu tanpa bantalan dan tanpa pelumas, otomatis rusak, otomatis goresannya pasti lebih besar, lebih potensi gesekan sangat-sangat besar. Tentunya juga sangat cepat dan potensi untuk rusak. Oke, itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kondisi kali ini. Semoga ada manfaatnya untuk semuanya. Ini hanya sebatas berbagi pengalaman saja, bukan menggurui ataupun bukan sok pintar. Kita hanya berbagi pengalaman saja. Adapun kurang dan lebihnya tentunya dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.